Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Vicky Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola tanah air dan juga tanggapan-tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal sepak bola tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Di saat kita bersorak, pasti ada tokoh yang duduk termenung-menung memikirkan. Aduh, aku kritik apa lagi ya? Aduh, kok menang telak ya? Kok di kandang Vietnam bisa menang ya? Apa yang aku mau kritik lagi ya? Aduh, yang lain pada senang banget. Aduh, aku salah datang nih ke acara ini. Harus aku nonton di rumah aja. Kalian bingung nggak? Di antara gambar-gambar ini orangnya siapa yang gue maksud? Mungkin orang itu tidak senang kalau Indonesia cetak gol, tapi kalau Indonesia kemasukan gol, mereka akan rame-rame mengkritik Coach Sintayong karena memang senjata mereka itu. Kalau Indonesia menang, mereka akan diam 1000 bahasa, tapi kalau Indonesia kalah, disitulah para pembenci Coach Sintayong akan bangun dan mulai mengkritik habis-habisan Coach Sintayong. Pop back Vietnam disuruh ngejar Ragnar. Back Vietnam. Mana Ragnar larinya cepat sekali, ya kan? Dia lari itu terlalu cepat. Jadi back Vietnam itu ngos-ngosan kejar dia begitu. Bukti bahwa Erick Thohir dan juga Coach Sintayong ini sukses membawakan pemain-pemain diaspora yang berkualitas. Asing ada lokal. Padahal 3 tahun saya membantu Coach Sin. Nah, setelah kita dengar paparan dan penjelasan Coach Indra Sapri, kan seperti itulah Coach Sintayong itu bekerja sangat-sangat serius. Dia sangat mendengar apa yang dikatakan Coach Indra Sapri untuk memangkas regenerasi pemainnya dalam rekrutmen justru sesuai dengan kriteria yang diterapkan, sehingga kalaupun tidak berprestasi sekarang, next kita punya prestasi. Betul, karena betul. hal yang dilakukannya itu sesuai dengan apa yang seharusnya. Ini semuanya by proses. Meski muncul dikotomi pemikiran parsial bahwa Coach Sintayong yang sangat serius, sangat disiplin melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan. Nah, seperti inilah Coach Sintayong. Adanya perbedaan persepsi itu hal yang wajar, karena tidak semua orang paham dan tidak semua orang mempunyai pemikiran dan paradigma berpikir yang sama. Berapa timnas? Menurut saya dengan disiplinnya seorang pelatih maka akan diikuti oleh para pemain. Dan kalau kita melihat tim-tim yang disiplin itu hasilnya pasti akan luar biasa bagus ya. Kalau di Indonesia seandainya tingkat kedisiplinan itu tinggi dan diterapkan oleh pemain-pemain Indonesia, saya percaya di setiap pertandingan Indonesia akan meraih hasil positif gitu. Kalau kemudian yang dilakukan oleh Coach Sintayong adalah menggeber fisik dan juga mental timnas Indonesia, karena memang itu kekurangan dari pemain-pemain Indonesia. Mereka kalah di mental dan juga kalah di fisik, teman-teman, sehingga Coach Sintayong benar-benar fokus untuk menggeber fisik dan juga mental, sehingga ketika berhadapan dengan negara-negara kuat atau pertandingan-pertandingan penting, mental mereka itu tidak drop. Kemudian fisiknya mereka itu kuat ketika menghadapi pemain-pemain yang lebih besar dari mereka secara postur tubuh. Indonesia tidak kalah. Maka itu yang digenjot terus sama Coach Sintayong. Dan kalau ada yang mengatakan bahwa Coach Sintayong ini hanya lebih mementingkan fisik daripada mementingkan strategi, menurut saya orang itu ngawur sekali dan dia tidak paham tentang pelatih sepak bola, kira-kira begitu. Mau buat video soal tweet gue kemarin dan nah, ini viral ini sebagai klarifikasi dan mohon maaf sebelumnya bahwa menjadi heboh dan lain-lainnya. Jadi yang gue maksud menyerah itu, gue menyerahkan dukungan sepenuhnya kepada Indonesia untuk lanjut terus ke Piala Dunia. Jadi sudah clear ya. Coach Justin sudah klarifikasi bahwa kemarin tweetnya itu soal menyerah sama PSSI dan juga timnas Indonesia.
Maksudnya itu Coach Justin ini menyerahkan sepenuhnya dukungan beliau kepada timnas Indonesia. Jadi yang masih berprasangka buruk, mereka bilang ada mafia yang begini dan begitulah, itu sudah dipatahkan oleh statement dari Coach Justin ini teman-teman ya. Jadi clear bahwa Coach Justin ini tidak akan pernah menyerah mendukung timnas Indonesia. Mantan pelatih timnas Indonesia Simon McManamy ingatkan Sinteyong soal banyaknya pemain naturalisasi yang bisa merugikan timnas Indonesia. Ya, Simon McManamy, mantan pelatih timnas Indonesia yang punya jasa besar dalam menurunkan ranking FIFA timnas Indonesia ini, peringatkan Sinteyong akan dampak negatif dari banyaknya pemain keturunan. Simon McManamy bilang kalau timnas Indonesia banyak dihuni pemain naturalisasi atau pemain keturunan, maka timnas Indonesia bisa kehilangan jati dirinya. Akan banyak muncul pertanyaan soal identitas tim. Simon mengatakan ini sesuai pengalaman dia yang pernah menjadi pelatih timnas Filipina di tahun 2010 dan itu terjadi pada timnas Filipina. Hubungan pemain naturalisasi dengan supporter menjadi kacau karena mereka merasa tidak mewakili negara mereka dengan benar, ucap Simon McManamy. Tapi kalau menurut gua, nggak semua negara akan bernasib sama seperti Filipina. Betul. Gua kasih contoh timnas Prancis. Lihat aja di Piala Dunia kemarin cuy. Starting line up mereka cuma satu orang yang asli berdarah Prancis. Tapi timnas Prancis tetap berjaya sebagai runner up Piala Dunia. Gua rasa timnas Indonesia ini mirip-mirip lah sama Prancis, karena kita supporter timnas Indonesia selalu mendukung timnas Indonesia tanpa membeda-bedakan apakah yang bermain keturunan asli pribumi atau pemain berdarah campuran Indo-Belanda. Karena bagi kita siapapun pemainnya, kalau udah Garuda di dada, itu atas nama rakyat dan negara Indonesia. Betul. Kecuali mereka datang ke sini main ya bawa nama Belanda gitu. Tetapi ketika mereka datang ke sini pakai baju timnas, ada Garuda di dada, ya kita harus bisa menilai dong bahwa mereka itu bermain untuk timnas Indonesia. Dan lagian mereka di lapangan itu bermain mati-matian, habis-habisan untuk Indonesia, bukan untuk Belanda. Kalaupun dia membandingkan antara Indonesia dan Filipina, mungkin pemain-pemain yang dinaturalisasi oleh Filipina itu tidak berdarah Filipina, makanya tidak diterima sama supporter Filipina. Kalau di Indonesia berbeda. Yang dinaturalisasi oleh Indonesia sekarang ini di bawah Erick Thohir dan Coach Sintayong, mereka itu memiliki garis keturunan Indonesia, entah kakeknya, neneknya, bapaknya, mamanya itu punya darah Indonesia, sehingga mereka itu diminta, dihubungi, mau tidak bermain untuk Indonesia. Ya, kalau mereka bersedia ya silakan bermain, kalau tidak pun ya tidak masalah. Seperti itu kira-kira teman-teman. Saya orang awal yang membawa ini, dari yang mereka nggak mau, saya godain, mereka mau, maka Jordi Ahmad, Sandy Walsh, Shane Patinyama, lalu Justin Hapner, Rafael Schreck, dengan Ivar Jenner, itu saya bawa. Idenya kenapa Bang? Perlu dilakukan naturalisasi diaspora ini? Secara hukum boleh. Secara hukum boleh karena tidak ada larangan, FIFA membolehkan, maka kita, karena kalau melanggar nggak boleh dong. FIFA membolehkan, ada artikel 9 dengan artikel 7, lalu peraturan negara kita juga lewat Undang-Undang Keluarga Negara nomor 12 itu juga dibolehkan. Baik, ini berarti program jangka panjang kah? Bisa, karena kan yang kita bawa anak Indonesia. Bukan naturalisasi. Mungkin pemikiran orang naturalisasi seperti zaman dulu. Orang asing misalnya yang bermain di liga kita, kita Indonesia. Nah, itu bedanya dulu dengan sekarang. Kalau naturalisasi di zaman dulu, pemain asing yang bermain di Liga Indonesia, mereka sudah menetap lama di sini, kemudian berkeluarga, punya anak istri di sini. Ketika mereka itu mau bermain untuk Indonesia, ya silahkan dinaturalisasi. Tapi sekarang beda yang dilakukan oleh Erick Thohir. Pemain keturunan atau pemain yang bermain di Eropa atau di negara luar lah, yang punya garis keturunan Indonesia, baik kakeknya, neneknya, ibunya atau ayahnya, itu punya garis keturunan Indonesia, dia bisa bermain untuk Indonesia. Makanya tadi yang dibilang sama Pak Hasani ini, mereka itu berbeda dengan naturalisasi zaman dulu. Dan kalau dibilang ini apakah program jangka panjang, menurut saya ya pastinya program jangka panjang. Ada sesuatu yang ditanam di situ. Bahwa tidak mungkin ini hanya sekedar untuk hura-hura untuk satu pertandingan atau dua pertandingan. Karena menurut saya ini akan berlaku terus sampai 150 pemain target PSSI itu ya terpenuhi. Dan kalau seandainya 150 pemain itu terpenuhi dan Indonesia ini masih bermain di level teratas, saya yakin pasti masih banyak lagi
yang akan bermain untuk Indonesia dan mau bermain untuk Indonesia. Karena kalau kita lihat tadi yang Pak Husaini bilang, mereka ini sebenarnya tidak mau begitu, tapi ketika digoda, dikasih tunjuk prestasi-prestasi Indonesia, ya prospek Indonesia ke depan, ya mereka mau begitu. Karena mereka juga tidak akan mau bermain untuk Indonesia kalau ya peringkat Indonesia itu ya ada di bawah 134 atau 130-an ke bawah begitu. 150, 160, 170 ya. Tidak mungkin ada pemain grade A atau grade B yang mau main untuk Indonesia karena mereka melihat karir mereka di klub ya. Karena kalau kita lihat karir mereka di klub itu ya bermain setiap musim. Untuk timnas itu ya sesekali saja kalau dipanggil. Makanya kalau peringkat Indonesia itu tidak naik, susah untuk mendatangkan pemain-pemain yang berdarah Indonesia yang bermain di grade A atau grade B. Nah, makanya fokus dari Coach Sintayong saat ini mengangkat peringkat Indonesia dari 134 masuk ke 100 besar sesuai dengan target PSSI ya, target dari Pak Erick Thohir. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dari netizen Indonesia soal persepak bolaan Indonesia yang menurut saya sebagai netizen Indonesia yang mencintai sepak bola Indonesia ada kemajuan di bawah Coach Sintayong dan Pak Erick Thohir, dan tentunya kita berdoa supaya Indonesia ini semakin maju lagi. Dan jangan lupa untuk saksikan Indonesia akan melawan Tanzania nanti di laga friendly match, dan kemudian Indonesia akan melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan tentunya kita berharap di 3 pertandingan ini Indonesia bisa menang ya, walaupun yang 1 pertandingan friendly match ya semoga menang lah gitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.